ya. Lanjutkan dengan dalam ya. Oke, tadi kalau Pak siapa tadi tuh Pak Eva menjelaskan, tapi tadi belum lengkap saya dengar, tapi kita lanjutkan saja bahwa putra paksi dalam itu ketika nanti kepalanya tertekan melakukan fleksi pada dasar panggul, kepala itu akan berputar ya, biasanya memang pada posisi spina ischiadica, tapi nanti akan berputar pada sumbunya. Jadi ketika misal ya bayi itu kita pada saat pemeriksaan Leopold punggungnya ada di sebelah kanan abdomen ibu, berarti dia puka, kepalanya itu akan menghadap ke kiri ya. Tetapi ketika menghadap ke kiri dengan posisi kepala seperti ini, itu akan tidak bisa melahirkan dengan cara normal. Dia akan mencari dan berputar atau memutar kepalanya, putar paksi dalam, agar mencapai posisi kepala yang mudah keluar dari vagina. Nah, itu putar paksi dalam. Setelah itu ketika sudah kepalanya dalam posisi yang tepat, dia akan keluar di di jalan lahir ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat videonya, itu akan perlahan mulai keluar dari posisi crowning ya di puncak kepalanya, lalu jidat, mata dan sebagainya. Akhirnya nongol dia seperti ini. Ya, tapi posisi daripada punggungnya itu masih berada pada agak ke kanan di ibu. Kemudian setelah di luar kepalanya akan berputar lagi kembali supaya menyesuaikan dari punggung dia tadi di sebelah kanannya ibu ya, sehingga nanti ada putaran paksi luar. Kita lihat gambarnya bareng-bareng. Nah, mohon izin Bu Dedes, kalau boleh dideketin lagi mic-nya Bu Dedes. Baik. Saya harus di bibir banget ini Bu ya, berarti begini ya. Baik, yang pertama engagement ini adalah posisi untuk menancap ke dasar panggul, lalu secara bersamaan engage juga dilanjutkan, fleksi dan descend, kepala terhambat oleh dasar panggul sehingga dagunya akan ketemu dengan dada. Fleksi bukan hanya terjadi pada kepala tapi tangan dan kakinya. Kemudian kepalanya akan mengalami internal rotation atau putar paksi dalam, di mana yang tadinya mungkin di atas bagian kepala, dia akan mengambil puncak kepalanya atau bagian belakang. Kemudian dia akan mulai extension, lihat punggungnya masih di sebelah kiri lah kira-kira, lalu kepala sudah keluar dan dia akan kembali berputar lurus antara posisi kepala. Ini kan udah nggak lurus nih, posisi yang 5 ya, posisi kepala sama punggungnya ini kan udah tidak seperti biasa dia putar paksi dalam, tapi ketika dia sudah external rotation, dia akan putar paksi luar supaya punggung dan kepalanya lurus dan lalu akan mudah dikeluarkan. Oke, ini gambarnya tidak jelas. Oke, kalau lihat dari gambar sini, yang A adalah sudah mulai crowning, yang B adalah sudah mulai keluar setengah diameter kepala. Nah, kalau kita bayangin itu, misalnya tadi Ibu Des bilangin kalau dia posisinya adalah puka, punggungnya ada di kanan, punggungnya bayi ada di sebelah kanan ibu, itu berarti kalau kepalanya seperti ini, itu kepalanya muter gitu ya. Nah, jadi kalau bisa nanti periksa dalam, kalau dia seperti ini, masih ingat nggak kepala bayi itu ada berapa ubun-ubun? Nah, ubun-ubun ngomongnya tuh. Apa sih? Fontanel. Ada berapa fontanelnya? Ada berapa fontanel? Ayo. Dua ya, Ibu. Ya, di mana sama di mana? Di fontanel posterior. Oke, belakang sama anterior. Dan di depan. Ya, anterior yang di depan. Kalau posisinya A, seakan-akan A ini kepala bayinya masih di dalam. Jika posisi kepala seperti ini, kita melakukan pemeriksaan dalam. Yang teraba adalah bagian kepala. Ubun-ubun besar apa ubun-ubun kecil? Kalau yang benar. Kecil. Kecil, Bu. Ubun kecil Kecil, di depan Bu. apa di belakang? Di belakang, Bu. Belakang. Yang bentuknya seperti? Seperti mangkok. 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 Ya, mangkok ada cekokan di dalamnya. Oke, nanti kita lihat gambarnya berikut ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan dalam, bukan hanya pembukaan serviks, bukan hanya presentasi, tapi ubun-ubun kecilnya kah, ubun-ubun besarnya kah yang kepegang. Kalau seperti ini yang kepegang adalah ubun-ubun kecil, betul tadi. Tapi sekarang kalau dia udah posisi ini, dia berarti ubun-ubun kecilnya ada di depan.
Ya, ubun-ubun kecil ada di depan ya. Karena dia udah melakukan putar paksi dalam. Kalau dia masih sama, kalau dia tadi puka, punggungnya di sebelah kanan ibu, berarti dia ngadepnya ke kiri. Kalau dia belum putar paksi dalam, itu ubun-ubun kecilnya mungkin bisa masih berada di sebelah kanan ibu. Jadi ubun-ubun kecil kanan depan. Nah, kalau dia udah putar seperti ini, pasti ubun-ubun kecilnya ada di depan. Ya, lalu ketika dia di gerakan yang E, yang di bawah, dia akan kembali lagi muter ke mengikuti arah punggungnya dia. Kalau yang gambar ini punggung kanan apa punggung kiri? Puka atau puki? Puka atau puki nih Pak Eva? Puki. Ya, karena ngadepnya ke kanan ibu. Sih, udah bisa ngebayangin. Good. Oke. Nanti kita lanjutkan di faktor-faktor dalam proses persalinan. Nanti akan nyambung. Ya, power, passenger, passage, position, dan psikis. Ada yang bisa nyebut, ada yang nyebut 4, ada yang nyebut 5. Ya, kalau sumber yang nyebut 4 itu passage sama position sama. Oke, untuk power ada berapa power selama ibu melahirkan yang disebut dengan power itu ya hisnya dia, kontraksi otot dinding perut, diafragma, kekuatan atau keregangan ligamen-ligamen yang ada di ruang panggul, lalu efektivitas kekuatan mendorong ini akan berkaitan dengan nutrisi energinya ibu, kemudian lama persalinannya karena semakin lama kontraksi atau powernya akan semakin lemah. Power ibu ada 2, ada yang udah tahu? Kalau involunter di sini berarti satunya lagi volunter gitu ya. Innya hilang. Kalau primer berarti satunya sekunder. Bedanya apa? Mbak Raudatul Jannah di akunnya kelihatan nih. Mbak Raudatul, kekuatan primer sama sekunder bedanya apa? Udah pernah melahirkan belum, Mbak? Sudah pernah, Bu, cuma melalui sesar. Melalui normal, Bu. Siapa yang udah pernah normal? Saya juga nggak pernah ini normal ya. Sesar semua saya juga. Tapi tahu nggak bedanya primer sama sekunder? Ada yang tahu? Ini kan yang satu primer, berarti yang kedua pasti sekunder karena cuma 2 bedanya, cuma ada 2 macam. Tapi ada yang tahu nggak primer sama sekunder? Mungkin sudah ada yang baca. Oke, lanjut saja. Yang primer itu adalah kontraksi secara alami di mana dimulainya persalinan. Dia tidak dibuat-buat, terjadi karena proses persalinan sudah selesai oleh tubuh kita. Di mana dimulai dari kontraksi yang berasal dari lapisan otot segmen uterus bagian atas dan dihantarkan secara bergelombang ke uterus bagian bawah. Jadi yang aktif adalah contraction itu terjadi di myometrium bagian atas, yang di bawah hanya terima gelombang. Ya, tapi harus ada periode istirahat, ini harus diperhatikan sama Bapak Ibu. Selama kontraksi ini ada hal yang yang harus diperhatikan. Nanti ketika kita mengisi partograf, kontraksi ini tinggal kita laporkan saja. Bisa 3 kali dalam 10 menit, durasi 50 detik, intensitas kuat, ada istirahat. Ya, atau ada relaksasi. Kalau tanpa relaksasi atau tidak ada relaksasi, cepat laporkan ya. Karena takut kontraksinya adalah terjadi hypercontraction, oke? Sudah belajar. Kemudian kontraksi involunter atau primer tadi yang secara alami dari tubuhnya ibu itu menyebabkan 2 proses pada serviks. Penipisan dan pelebaran muara. Effacement adalah penipisan. Jadi serviks yang bentuknya normal itu yang seperti Bapak Ibu udah tahu, itu kan seperti ada lingkaran donatnya dengan lubang di tengahnya. Nah, kemudian kalau lubangnya seberapa besar itu tergantung juga udah berapa kali dia melahirkan. Nah, lingkaran daripada donat-donat tersebut, donatnya satu, donatnya serviks tersebut itu dindingnya itu mengalami penipisan. Ya, karena tertarik oleh ligamen atau dari otot-otot yang ditarik oleh kontraksi. Jadi selama kontraksi itu myometrium itu memendek. Kalau kontraksi itu kan otot mengalami memendek, serviks itu ketarik sehingga menipislah si lingkaran daripada si serviks tersebut. Dinyatakan 0 sampai 100%. Ini biasanya pengalaman. Karena kadang-kadang nggak mengalami 100% semua lingkarannya menipis. Ada yang kanan, bawah, atas itu yang menipis. Kemudian pelebaran atau penipisan daripada lingkaran serviks itu menyebabkan pembukaan muaranya. Dilatation, pernah saya ngomong mendengar dilatation mungkin. Nah, ini biasanya kalau bidan tuh nyebut udah pembukaan 1, pembukaan sampai dengan 10 gitu ya. Nah, pembukaan 10 ini disebut dengan dilatasi lengkap ya. Nah, di mana penyebab daripada dilatation adalah komponen-komponen muskuloskeletalnya tertarik pada saat kontraksi, kemudian ditekan juga oleh kantung dan cairan amnion, dan juga karena kekuatan dari presentasi janin. Kemudian kekuatan yang kedua adalah volunteer. Ya, kita masih ngomong power nih. Kalau salah satu daripada faktor-faktor persalinan tadi, power, passenger itu error, waduh proses persalinan juga akan mengalami kesulitan.
Volunteer itu adalah usaha mendorong ke bawah. Singkatnya, ke sekunder itu akan terjadi ketika ibu sudah mengalami pembukaan lengkap. Ya, pembukaan lengkap. Nah, di mana semua presentasi janin, pembukaan serviks sudah terbuka sempurna, cairan atau kantong amnion itu juga menekan, termasuk ke area dasar panggul, ada perineum, ada rektum, dan juga menekan sphincter ani. Ya, makanya si ibu langsung spontan bilang mau BAB. Nah, ketika saat ini si ibu akan ngeden. Nah, bersamaan dengan kontraksi volunteer, involunteer, yang volunteer akan menggunakan otot tambahan, diafragma, otot perut, otot panggul ya. Jadi yang volunteer perbedaannya dengan yang involunteer atau sekunder berbeda dengan primer. Sekunder hanya digunakan pada saat pembukaan lengkap dengan kontraksi yang bisa ditambah kekuatannya secara sadar. Volunteer atau sekunder tidak boleh digunakan pada saat belum pembukaan lengkap. Karena dorongan yang kuat dari segala arah dengan sengaja oleh ibu akan membantu atau akan membuat serviks trauma dan kepala bayi juga trauma. Menimbulkan dilatasi serviks akan terhambat, lelah, bahkan trauma serviks ya. Jadi nanti perlu diajarkan bahwa jika terjadi kontraksi, kadang-kadang si ibu itu akan berusaha untuk melarikan diri dari kontraksi uterusnya selama proses persalinannya. Karena mungkin rasa nyamannya udah luar biasa, berusaha untuk melarikan diri, bahkan kalau ditekan-tekan atau ngeden-ngedenin biar cepat selesai. Padahal kagak ngaruh, serviksnya malah jadi bengkak ya. Ini adalah salah satu gambar di mana ada fase jam-jam persalinan dibandingkan dengan pembukaan serviks. Kalau kita lihat di jam 8 jam pertama itu, pembukaan serviks itu mungkin masih sekitar 2 di bawah 4. Makanya kalau di kala 1 fase laten itu di bawah 4 cm pembukaan serviks, itu berlangsung agak lama, bahkan 10-12 jam. Nanti setelah pembukaan 4, bertahap itu akan mengalami kemajuan. Coba dilihat di jam ke-10 sampai ke jam ke-12 terjadi perubahan signifikan pada serviks mulai dari pembukaan 4 sampai akan menjelang lengkap dan kemudian akan diikuti untuk kala 2. Kemudian ini gambar bagaimana membayangkan pembukaan serviks. Kalau yang di sebelah kanan saya apa kiri ya nih ya. Jadi yang agak melewat itu berarti yang multigravida, yang sebelah sini ada primigravida. Kalau yang sudah hamil, sedang tidak hamil, kemudian lagi hamil menjelang pembukaan, itu ada sedikit gambaran berbeda pada saat terjadi pembukaan serviks. Kalau dari sisi belahan samping ya. Nah ini juga kalau lihat dari samping, yang hamil kemudian mulai pembukaan ya, yang disebut dengan, kalau kita lihat lingkaran yang di sini, penebalan daripada serviksnya itu akan berbeda dari yang pregnant ya sampai dengan second stage. Kemudian muara yang terjadi pelebarannya juga akan terlihat perbedaannya ya. Ini yang disebut dengan dilatation. Ya, ini juga gambar lebih jelas lagi. Tapi yang gambar E ini adalah gambar kontraksi yang patologis, di mana seharusnya segmen bawah itu adalah segmen pasif, namun kontraksinya hanya berhenti di sisi tengah daripada si uterus sehingga tidak mengalami kontraksi yang sempurna sampai segmen bawah. Ini biasanya pasiennya nyeri, nanti bentuk dari abdomen juga udah ketahuan ya. Biasanya malah tidak ada fase istirahat ya, kontraksi terus-terusan. Nah, kalau grafik ini menggambarkan bagaimana minggu-minggu kehamilan dibandingkan dengan aktivitas uterus panah ke atas. Kalau kita lihat di atas 35 sampai 42 minggu mulai ada aktivitas uterus yang sudah tidak mulai ada tapi tidak teratur, yang kita sebut dengan Braxton Hicks. Menjelang 39-40 sudah mulai ada permulaan kala 1, bisa jadi kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, ada 3 kurve yang bergerak nih, 3 grafik, kemudian dalam sekitar 3 durasinya 40 detikan, sampai dengan 4 kali dengan durasi mungkin sampai 60 detik, bahkan 5 atau 6 kali dalam 10 menit dengan durasi sampai dengan 60 detik. Ini sudah menjelang persalinan. Kala 3 bahkan sampai dengan postpartum masih ada kontraksi yang semakin lama semakin menurun sampai dengan 24 jam postpartum. Kemudian passenger, ini adalah penumpangnya. Tadi adalah power, kemudian kita akan bicara tentang penumpangnya. Kemudian kalau penumpangnya ini berarti kita akan bicara bayinya sendiri dan plasenta. Nah, kita akan lihat bagaimana sih mereka menumpang selama rahim ketika proses persalin.
Nah, kalau di passenger, si janinnya sendiri akan kita perhatikan adalah kepalanya, kemudian letak janinnya, posisi janinnya, presentasi janin, dan sikap janin. Jadi akan nyambung dengan pertanyaan awal. Nah, kalau ukuran kepala janin kan kalau kepala itu terdiri daripada tulang-tulang yang nyambung-nyambung, yang memiliki batas yaitu sutura-sutura dan fontanel, nah berarti sifatnya akan relatif kaku. Kenapa dikatakan relatif? Karena masih bisa berubah ternyata kalau untuk yang janin ya. Kalau kita kan sekarang udah kayak batok kepala utuh tuh kan nggak mungkin ya. Trauma lah yang bikin kita ini tulang kita bergerak ini ya. Jadi kalau bayi itu masih bisa agak mengecil gitu untuk mengecilkan posisi atau mengecilkan ukuran kepalanya. Kita lihat buat tengkorak janin itu terdiri daripada parietal, temporal ya, frontal dan occipital di bagian kepala, di mana ada sutura-sutura dan rongganya. Kemudian sifat yang sambung-sambungan tersebut, sutura dan fontanelnya itu fleksibel, bisa menyesuaikan diri. Kalau di partograf kita sebut jika tulang-tulang tersebut saling bertindih supaya ukuran kepalanya itu kecil, kita sebut dengan molase. Molasenya seberapa besar derajatnya, apakah ringan sampai dengan berat, ini akan menentukan bahwa kepala janin itu semakin menyesuaikan diri dengan ukuran panggul. Bisa jadi posisinya yang salah, atau bayinya besar dibandingkan dengan ukuran panggul kecil panggul ibu. Nah, semakin bertumpang tindih nanti sambungan-sambungan atau tulang-tulang tengkorak bayi, maka kemungkinan akan trauma kepala pada bayi itu semakin besar, jadi semakin bahaya. Kalau bahu sama lingkar kepala agak jarang. Kalau bahu itu pun bayinya harus gede gitu ya, suka nanti distosia bahu ya, tapi jarang. Oke, kalau kita lihat ini tulang-tulang yang tadi kita sebutkan, frontal ada di depan, parietal ini agak di puncak kepala sampai ke belakang dikit, di tengkuk, occipital, temporal di samping kanan kiri. Kalau kita lihat seperti ini, tadi ada dua fontanel depan dan belakang. Yang di depan adalah yang besar, betul bentuknya belah ketupat, yang belakang adalah segitiga yang kecil. Kalau kita lihat, coba bermain dulu. Aku lihat dulu di sini Bu Tri Astuti ya, kelas B Bu Tri Astuti. Ibu sekarang ke posisi kepala bayi yang ada di gambar sekarang adalah seperti posisinya Bu Tri Astuti sekarang. Berarti kalau misalnya ini adalah kepalanya seperti Bu Tri sekarang, mau keluar melalui jalan lahir itu pakai diameter kepalanya yang mana? Yang oksiput belakang kan, Bu? Occipitofrontalis ya, yang garisnya putus-putus. Ya, posisinya sekarang sama nih kayak kita sedang duduk sekarang. Diameternya ternyata 12 cm, Bu Tri. Ya, sehingga muat nggak dengan pembukaan serviks yang 10 cm? Tidak muat. Harusnya. Ada geleng-geleng, ada teman-teman yang geleng-geleng. Sip. Kalau Bu Setia Hani Mega, kalau kita sedikit mau lihat bintang ini bayinya ya, coba Mbak Setia Mega naik dikit, lihat lampu ke atas. Lihat lampu ke atas, coba lihat ke atas sehingga dagunya Mbak Setia itu agak naik ke atas dikit. Oke, kita pakai diameter yang mana? Coba lihat gambar, kita akan pakai diameter yang mana? Occipitomentalis. Oke, good. Occipitomentalis. Iya, berapa senti? 13,5 cm. 13,5 tidak akan lewat. Lewat. Oke, kalau satu lagi kita agak nunduk dikit, ya cari duit di bawah, coba Pak Abdul Gopur. Dagunya dekatkan ke dada. Kita pakai apa diameternya? Pakai suboccipitobregmatica. Diameternya jadi lebih nunduk kecil dia, Bu. ya, Pak. Iya, makanya. Apa filosofi di balik? Good. Filosofi di balik gambar ini bahwa semua atau seorang bayi yang akan melahirkan, dia akan dilahirkan oleh ibunya harus nunduk. Ya, harus nunduk, harus patuh sama Tuhannya, patuh sama ibunya, jangan menyakiti. Coba kalau dia nunduk dengan filosofi menunduk 9,5 dia akan lancar keluar dari janin, keluar dari rahim. Tapi kalau tadi seperti melihat bintang atau kita meninggikan kepala kita akan membuat trauma pada ibu karena diameternya 13,5 dan kepala tidak akan lewat. Gitu ya. Nah, jadi sedikit menjawab mengapa harus posisi belakang kepala yang tadi didefinisi, agar ya tadi karena si dagu akan ketemu dengan dada, diameter kepala bayi itu akan berada di posisi dengan diameter sekecil-kecilnya yaitu 9,5 sehingga dia mudah untuk melakukan putar paksi luar. Setelah putar paksi dalam itu puncak kepalanya puncak kepala verteknya ini akan berada di depan yaitu dengan diameter 9,5.
Ya, good. Sampai sini sudah menjawab menurut saya. Nah, setelah ukuran kepala kita akan lihat presentasi. Yang disebut dengan presentasi adalah bagian janin yang pertama kali akan ketemu dengan pintu atas panggul. Atau kalau dari orang si pemeriksa, bagian apa duluan yang kepegang. Berarti kalau misalnya sama kita adalah kepala ubun-ubun kecil atau ubun-ubun belakang. Ya, itu presentasi. Lebih dari itu tidak normal. Kalau posisinya kepala sekarang yang kepegang bisa jadi ubun-ubun besar, belah ketupat. Kalau dia posisinya ekstensi bisa jadi yang kepegang adalah mata, hidung, jidat gitu ya. Sehingga itu tidak normal. Itu presentasi. Apalagi kalau kepegang bagian-bagian lain, misal bokong, misal face atau shoulder, ini tidak normal semuanya. Oke? Lanjut, setelah ukuran kepala, kemudian presentasinya, letak janinnya. Letak janin itu ada dua macam, memanjang atau vertikal. Kalau memanjang atau vertikal, ya atas bawah itu berarti dia sejajar sama ibunya. Cuma bisa jadi kepalanya di bawah atau kepalanya di atas. Kalau kepalanya di atas, dia sungsang. Tapi kalau melintang, berarti ibunya lurus, bayinya melintang. Atau dia horizontal, membuat sudut dengan sumbu ibunya, sehingga itu yang disebut dengan posisinya melintang, dan ini tidak normal ya. Jadi kalaupun misalnya bilang posisi bayinya gimana, vertikal apa, presentasi kepala gitu ya. Kemudian presentasi kepala ubun-ubun kecil di depan tuh, nyambung ya nanti kalau cara jawabnya. Kemudian sikapnya tadi fleksi, ternyata yang normal itu dagu ketemu dengan dada, tangannya fleksi mendekat semua ke arah dalam pusat tubuh, kakinya juga seperti itu, sehingga si bayi akan berpresentasi dengan kepala dengan ukuran yang sekecil-kecilnya sampai dengan seluruh badannya ukuran kecil, sekecil-kecil agak mudah keluar. Lalu posisi, tadi letak ya, sekarang posisi. Posisi itu terkait dengan di mana posisi atau penurunan dari kepala. Jadi kalau kita lihat bayi yang turun dalam rahim itu masuk ke dasar panggul sampai ke jalan lahir, kita akan bisa membayangkan si bayi itu berada di posisi mana. Sudah kontraksinya semakin bagus, semakin kuat, pembukaan serviks juga bagus, tapi benar nggak sih si bayi itu turun ke jalan lahir? Jangan-jangan udah pembukaan 7, 8, serviksnya udah membuka, kontraksinya sudah 5 kali 60 detikan atau 50 detikan, masih di atas bayinya, masih di misalnya hot 1, hot 2. Ada apakah gitu? Apakah panggulnya kecil? Apakah lilitan tali pusat? Gitu ya, ataukah misalnya ada gangguan tadi, maksudnya posisi kepala fleksi tadi atau tidak, atau malah kepalanya lebih besar CPD. Nah, itu yang bisa menggambarkan posisi. Jadi tadi ukuran kepala, letak, kemudian apa tadi? Sikap sampai dengan posisi harus mainnya barengan, pas. Ya. Nah, itu yang kedua, power passenger. Sekarang kita akan bicara tentang passage jalannya. Jalannya itu adalah selain daripada si uterus sendiri, jalan keluarnya adalah ya panggulnya, ya serviksnya, ya kanalis vaginalisnya. Ya, jadi kondisi-kondisi tersebut itu akan membantu untuk kelahiran. Ini untuk passage ini tulang-tulang panggul, silakan nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa sebenarnya kita akan melewati dulu pintu atas panggul, tengah dan bagian bawah. Ini tinggal dibaca saja bagian-bagian apa saja, termasuk jaringan lunak, yaitu kanalis vaginalis sampai dengan perineum. Gambar ini akan memperlihatkan berbagai posisi kepala dengan presentasi, posisi bayi dengan presentasi kepala, namun akan berbeda pelaporannya. Jika misalnya yang di atas kanan atas, jika kita raba bahwa punggung bayi ada di sebelah kanan ibu, berarti ketika dia posisi sudah siap melahirkan dengan puncak kepala yang ada di depan, maka kita akan bilang bahwa presentasi kepala, bagian puncak kepala atau oksiput ataupun ubun-ubun belakang ada di kanan. Ya, karena dia buka. Oke, ini bisa dibaca ya. Kemudian nah ini tadi yang menggambarkan ya, yang tadi tebak-tebakan kita tadi nih. Puncak kepala, kemudian presentasi sinsiput dan presentasi dahi. Berarti udah tahu ya gambarnya mengapa harus puncak kepala atau belakang kepala. Next, posisi ibu. Posisi ibu ini akan bisa membantu ibu untuk mengatasi atau membuat rasa letihnya semakin berkurang, memperbaiki rasa
nyaman maupun sirkulasi berdasarkan berbagai sumber, jadi membantu ibu untuk merubah posisi. Ini secara penelitian sudah terbukti untuk dapat membuat rasa nyaman selama persalinan, membantu penurunan janin karena kontraksi uterus akan lebih kuat dan efektif dalam pendataran dan pembukaan serviks, bukan karena gravitasi. Jadi posisi tegak, berdiri, jalan, duduk, dan jongkok bukan karena gravitasi. Bapak Ibu tolong diperhatikan, walaupun si ibu yang melahirkan telentang, ya kalau berdasarkan gravitasi berarti keluarnya dari pusar ke punggung belakang. Sundel bolong dong. Salah ya. Jadi yang disebut dengan jadi kontraksi uterus itu memang jalan sendiri, dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Yang dipengaruhi kontraksi itu kan yang memang berat atau masanya si manusia sendiri gitu. Tapi kontraksi uterus lebih kuat karena posisi tegak itu akan membantu jalannya kontraksi dari segmen atas rahim ke segmen bawah. Jadi even dia nungging, miring, telentang, berdiri, kontraksi tetap dari segmen atas ke segmen bawah daripada rahim. Jangan bilang karena gravitasi. Ya, kemudian posisi tegak juga akan mengurangi tekanan pada aorta descendens dan vena cava sehingga curah jantung juga akan lancar, ya, uteroplasenta dan darahnya juga kuat dan juga mencegah kompresi daripada pembuluh darah besar-besar tersebut, ya. Bukan gravitasi ya Bapak Ibu, ada yang salah tetap aja deh kalau ditanya, ya. Kemudian psikis sebagai faktor dalam persalinan ini menjadi salah satu faktor di mana melupakan hal-hal yang mungkin secara emosional atau perasaan dialami, mulai dari bagaimana dia mendapatkan persiapan fisik untuk melahirkan. Fisik itu bisa jadi nutrisi, kemudian penyakit yang ataupun misalnya riwayat kesehatan yang mempengaruhi bagaimana pengalaman persalinan sebelumnya atau pengalaman persalinan dari orang lain, lalu dukungan orang terdekat, dan kemudian bagaimana integritas emosional atau kemampuan coping daripada si ibu sendiri. Jadi kadang-kadang ada juga yang berdasarkan suku katanya. Betul nggak sih kalau orang Batak, orang Ambon, orang Manado kalau lahiran teriak-teriak? Enggak juga kok, aku juga pernah lihat orang Jawa malah melahirkan tuh malah maki-maki gitu ya. Perlu diperhatikan juga integritas emosional atau psikologis ketika dia menghadapi stres atau nyeri. Next, bahwa keadaan pikiran selama proses persalinan juga itu mempengaruhi. Nah, ini berbagai persepsi ini dalam proses persalinan itu dipengaruhi oleh kepercayaan dirinya si ibu. Ya, apa sih yang bisa menyebabkan ibu itu lebih percaya diri? Macam-macam ya. Mungkin dukungan, mungkin dia persiapan fisik, kesehatan dirinya, kondisi bayi dan sebagainya. Kemudian apa saja sih yang bisa dia ketahui selama proses persalinan? Tahapannya mungkin, atau malah semakin tahu dia semakin takut gitu ya. Nah, kemudian pola coping dalam menghadapi stres, apakah ke arah negatif atau positif, ke arah baik atau buruk. Sikap dan harapannya terhadap tentang persalinan melahirkan. Apakah persalinan, kehamilan, dan persalinan ini diharapkan, direncanakan, kemudian dia punya sesuatu yang besar perencanaan ke depannya. Atau memang ini apakah hasil sesuatu traumatik, sehingga ini akan mempengaruhi proses persalinan. Keluarga dan petugas ini mempengaruhi persepsi ibu. Bagaimana keluarga dan petugas yang mendukung secara positif akan membantu ibu mengalami persalinan yang positif dibandingkan dengan yang kurang ya dukungan. Kemudian responnya terhadap nyeri dan cemas. Respon ini juga akan mempengaruhi dari cara copingnya. Bagaimana si ibu menerima atau tidak. Biasanya kalau saya mengajari buat klien-klien saya itu, ibu itu harus ikhlas dia sebagai perempuan punya tugas untuk melahirkan seorang anak manusia. Ikhlas tersebut akan menerima kontraksi. Jadi kontraksi itu harus ditungguin. Kontraksi itu harus diterima, ditunggu ya. Kontraksi itu nanti akan semakin mendatangkan bayi atau semakin mengantarkan bayi kita cepat ke pangkuan kita. Kemudian perubahan fungsi yang lainnya, apalagi kalau ibu itu mengalami trauma atau mengalami gangguan kesehatan, kemudian mungkin situasi atau kondisi tertentu, misalnya bencana alam, kemudian dalam perjalanan, ya ini akan mengalami gangguan istilahnya mengalami persepsi ibu, ya. Ini mungkin tahapan persalinan Bapak Ibu sudah dapat ya, jadi nanti tinggal dibaca saja bagaimana ibu mulai di kelas 1, kemudian apa saja yang bisa diajarkan di kelas 1, fase laten, fase aktif, ini mungkin dilewatkan saja ya Bu Titin ya. Kelas 1, 2, dan 3 bisa dibaca lagi sambil bisa nonton video ya itu ya Bu. Alhamdulillah. Kemudian kita akan coba masuk dengan nyeri persalinan, karena setelah ini sedikit ada manajemen persalinan yang diminta oleh koordinator menambah, karena ini istimewanya maksudnya tambahan, di bedanya dengan yang vokasi S1 harus ada tambahan.
Nyeri adalah pengalaman sensorik dan perasaan emosional yang tidak menyenangkan karena terjadinya kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi di mana terjadi kerusakan yang sangat individual yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Ini nyeri secara umum. Namun untuk proses persalinan, persalinan itu sendiri atau nyeri persalinan itu adalah kontraksi miometrium. Ya, kontraksi miometrium. Kalau orang mau takut akan rasa nyeri persalinan atau cemas akan nyeri persalinan itu karena kontraksinya biasanya. Padahal nyeri persalinan itu fisiologis, walaupun intensitas dan pengaruhnya kepada masing-masing orang akan berbeda dan sifatnya juga unik. Ya, berbagai faktor itu mempengaruhi nyeri persalinan, bisa budaya, di mana beberapa persepsi atau beberapa pengaruh budaya atau penjelasan budaya terkait dengan persalinan akan berbeda-beda. Ya, misalnya kalau saya mungkin agak lupa, Bapak Ibu bisa baca apa sih arti nyeri persalinan di berbagai budaya di Indonesia termasuk di berbagai daerah. Lalu takut dan cemas. Ini kadang-kadang belum tahu apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan, tapi ini bisa mempengaruhi nyeri selama persalinan. Jadi baru kontraksi 1-2 kali dalam 10 menit takutnya udah luar biasa. Sehingga nyerinya yang belum biasa, oh saya ibu yang sebelah juga baru kontraksinya sama-sama juga tenang aja tidurnya padahal sama-sama pembukaan 2 atau 3 gitu. Yang ini udah cemas, udah minta minum lulu, udah nungging lulu gitu ya. Nah, ini dipengaruhi juga oleh perasaan takut, pengalaman melahirkan sebelumnya. Kalau yang pertama gimana? Ya pengalaman orang ya. Makanya kalau bisa punya saudara yang baru pertama kali lah hamil, itu jangan biarkan suruh nanya-nanya dulu pengalaman orang, mendingan gak usah nanya pengalaman orang, takutnya salah sumber. Ya, salah sumber yang ceritain yang pengalaman traumatis gitu. Jadi kalau bisa diceritakan pengalaman yang indah, berfokus pada persiapan persalinannya. Nah, kemudian bagaimana sih persiapan persalinan itu juga mempengaruhi nyeri, karena bisa jadi knowledge atau pengetahuan yang dibekali sebelum persalinan itu dapat dia membantu untuk beradaptasi terhadap proses persalinan. Semakin tahu bisa jadi semakin siap dia untuk bersalin. Jadi ada yang bilang knowledge is a power gitu buat ibu-ibu melahirkan. Dan juga dukungan selama persalinan. Bayangkan udah melahirkannya sendiri di Papua, suaminya nggak ada, ya nggak punya duit, mertuanya jauh. Aduh, ya bagaimana nanti nyeri itu akan semakin terasa. Jadi nyerinya mah biasa, maksudnya sama saja, tapi ditambah betapa malangnya nasibku gitu kan. Nyerinya jadi semakin nyata terasa. Kemudian menurut ahli yang lain, rasa nyeri yang dialami selama persalinan itu memiliki 2 jenis berdasarkan sumbernya, yaitu nyeri visceral dan nyeri somatik. Kalau kita lihat bahwa ada beberapa jaras nyeri yang dihantarkan melalui jaras-jaras namanya tulang punggung kita untuk mempersepsikan atau menghantarkan kontraksi nyeri ya akibat daripada kontraksi tersebut. Kalau kita lihat di bagian atas bacaannya adalah stimulus nyeri itu akan dihantarkan pada segmen T10, 11, 12 dan lumbal 1 pada saat terjadinya dilatasi serviks. Ya, kemudian kalau yang kedua adalah nyeri yang distimulus dari vagina atau perineum yang mengalami distensi, ini dari S2, S3, S4. Jadi kalau kita lihat, kalau dia stimulasinya itu kalau terasa nyerinya pada daerah sakrum pada T10, 11 itu pada untuk pembukaan atau dilatasi serviks, ini berarti sekitar di kala 1 awal sampai dengan kala 1 akhir. Gitu. Nah, tetapi ketika sudah terjadi pembukaan lebih lengkap, kepala sudah turun banget, itu stimulusnya akan terasa pada perineum dan vagina, berarti sudah akhir kala 2 atau kali 1 bahkan sudah di kala 2. Jadi kalau misalnya udah pembukaan mau akhir, Bapak Ibu memberikan rubbing atau gosokan atau masas pada daerah sakrum, salah. Ya. Next. Nah, nyeri visceral itu adalah nyeri yang berdasarkan sumbernya itu ternyata bukan dari sumbernya, tapi merupakan nyeri alih atau referred pain. Jadi nyerinya adalah berasal dari pembukaan serviks, tapi nyerinya ada di punggung gitu. Ya enggak? Kan tadi ya, nyeri visceral itu pembukaannya pada nyerinya berasal dari serviks yang membuka, yang menipis, yang ketarik oleh muskuloskeletalnya si serviks atau otot uterus, tapi nyerinya ada di sakrum.
Nah, makanya disebut dengan nyeri visceral. Ya, terjadi pada persalinan kala 1 akibat perubahan serviks dan iskemi, kemudian terjadi saat dilatasi serviks, kemudian akibat dari kontraksi uterus diteruskan oleh T11 sampai 12 yang berasal dari uterus dan serviks. Kalau yang kemudian di pada kala 1 fase laten itu lebih banyak terjadi penipisan, sedangkan pembukaan dan penurunan bagian terendah janin itu adalah fase fase aktif atau transisi. Ya, nyeri ini akan berasal dari bagian bawah abdomen, itu menyebarnya tuh ke arah punggung dan menurun ke paha. Jadi nanti kalau di pada kala 1 fase laten atau fase aktif ini, atau sebelum kala 1 akhir, ini teman-teman perawat ini harus membantu untuk mengcounter nyeri di daerah lumbar, punggung, dan paha. Ya. Kemudian kalau somatik adalah nyeri yang sudah terlokalisir. Ini jelas banget sumber nyerinya ada di mana. Ya, kalau tadi kan nyeri ali. Sumber nyerinya itu dari mana? Peregangan perineum. Kepala udah di dasar panggul. Ya, kepala udah berusaha keluar melalui vagina, perineum ketekan, meregang, vulva membuka, robekan jaringan intravaginal, ya termasuk tekanan pada cervical saat kontraksi. Nah, ini pada flexus lumbosacral termasuk penekanan pada kandung kemih. Hati-hati para perawat untuk membantu si ibu mengosongkan kandung kemih agar tidak terjadi trauma pada saat kepala janin bergerak saat keluar. Ya, kemudian nyeri ini diproyeksikan melalui beberapa nervus. Kemudian apa sih yang dirasakan? Yaitu nyeri dari punggung bawah sampai ke paha, berupa nyeri lokal disertai kram dan sensasi robekan akibat laserasi serviks dan vagina, atau ada yang merasa seperti terbakar pada punggung dan paha, serta juga kayak sensasi kram pada bagian tubuh bagian bawah dan juga punggung. Semuanya terjadi karena kontraksi. Namun nyeri pada punggung bagian belakang bisa terasa juga di antara kontraksi disebabkan kepala janin sudah berada di posisi dasar panggul. Ini area-area yang mungkin kalau A ini adalah kala 1 gitu ya. Kalau B ini adalah kala 1 akhir sampai dengan persalinan kala 2, kalau yang C adalah setelah selesai persalinan. Lanjut manajemen nyeri persalinan. Untuk manajemen nyeri persalinan saya akan awali dengan komunikasi terapeutik. Kenapa? Karena komunikasi terapeutik menurut saya tidak masuk ke dalam manajemen non-farmakologi, tapi wajib menjadi salah satu manajemen. Komunikasi terapeutik pada saat ibu bersalin itu akan membantu ibu memiliki memori persalinan yang positif. Berkomunikasi ini ditunjukkan oleh perawat dengan menunjukkan sikap atau perilaku yang positif sejak kontak awal. Kita akan baca dulu medical record untuk mengkonfirmasi tanda-tanda persalinan, kemudian tunjukkan perilaku caring dengan membantu ibu untuk mengutarakan apa keluhan dan harapannya. Ya, ini sudah biasa kalau jadi perawat. Pertama, kesan pertama begitu penting ya. Kesan pertama begitu memikat, harus ya. Jadi kesan pertama itu penting, di mana ibu dan suaminya itu disambut dengan hangat, sebut namanya, perkenalkan nama-nama perawat yang akan terlibat dalam persalinannya, jelaskan bagaimana ibu akan diprotek untuk kepastian privasinya terjaga, di mana mengganti baju, menaruh barang-barang, kemudian orientasikan pada fasilitas dan pastikan bahwa saya kompeten dan siap untuk mendampingi ibu selama proses persalinan, dan kita minimalisir perasaan cemas itu minimal dengan penjelasan yang relevan terkait dengan tahapan-tahapan atau perkembangan persalinan yang ibu alami. Ibu pada saat ini DJJ atau ibu saat ini denyut jantung bayi ibu dalam kondisi normal yaitu 130 kali per menit. Mengapa saya bilang saat ini? Karena kondisi saat ini bisa jadi nggak 5 atau 10 menit kemudian berubah. Itu bisa jadi. Jadi jangan lupa menggunakan kata saat ini. Dan perkembangan itu akan lumayan membuat ibu tenang. Rasa frustasi itu suka terjadi ya ketika ibu bersalin. Kenapa? Karena pengalamannya itu negatif. Dari mana? Rasa nyeri, ada rasanya kurang kontrol, kurang pengetahuan, dan termasuk perilaku yang negatif dari penolong persalinan. Lalu bagaimana sih kita akan menyimpan kesan pengalaman positif dalam komunikasi terapeutik? Kita harus bersikap menghormati, respectful, mendukung, kemudian kita tersedia, ada hadir, jangan cuma pengen cek DJJ doang, jangan cuma pengen cek kontraksi doang ya.
tidak, pastikan ibu makan, minum, istirahat, posisi, kebersihan, bahkan keringatnya ibu ya difasilitasi ada di situ. Kemudian kita protek untuk kita lindungi agar tidak terjadi trauma atau jatuh. Kita bantu, kita dorong, kita kuatkan apa kemampuan ibu pada saat proses persalinan. Misalnya ibu bernafas dengan baik, ibu dapat merubah posisi dengan baik. Ya kemudian berlaku baik, biasanya dari kata-kata. Bu, kenapa sih Bu manggil-manggil mulu, bawel amat sih? Katanya yang lahiran sakit, mana ada yang lahiran sakit. Mudah-mudahan nggak ada lagi zaman ini, apalagi lulusan UI nanti ketembak itu yang masih ngomong kayak gitu ya Bu Titin ya. Ya nggak boleh nggak berlaku baik kalau lulusan UI. Kemudian sabar. Ya karena proses persalinan itu panjang, 24 jam itu rasanya 24 tahun kali ya. Karena 24 tahun anaknya itu masih bisa cerita, gini loh nak dulu waktu melahirkan kamu, makanya rasanya 24 tahun ya. Kemudian sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Buat Bapak Ibu yang S1 nanti S2 ya itu akan bisa sesuaikan dengan kompetensi dan kewenangannya. Kemudian kalem ya, kalem itu tetap tenang, kalau panik jangan ikut panik ya. Paniknya nanti malah Bapak Ibu yang ikut ngompol ya, atau ikut salah suntik, kerjaannya gerabak-gerubuk, jatuh perlengkapan ya, tenang. Kemudian comforting, ketika Bapak Ibu juga tenang, nadi atau pernafasan Ibu juga stabil, Ibu akan bisa menenteramkan atau menenangkan si Ibu dalam ketika proses persalinan. Manajemen farmakologi yang kedua, yaitu manajemen persalinan yang kedua, nyeri persalinan adalah manajemen farmakologi. Ini akan terkait dengan obat-obatan dan kolaborasi dengan dokter. Sedikit saja penjelasan. Yang mungkin obat-obatan yang suka digunakan selama proses persalinan ada 3 jenis. Yang pertama adalah non-opiat, non-steroid, yaitu antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik yang digunakan untuk mengurangi persepsi nyeri. Kemudian kalau yang opiat ini mungkin terkait dengan analgesik yang lebih kuat atau anestesi, bahkan ya bisa terjadi jenis morfin, tapi jarang ya, mungkin nanti akan saya edit kali ya morfin ini ya, saya ambil kok tapi kayak nyesel gitu untuk masukinnya, tapi mungkin anestesi maksudnya, anestesi yang lebih ke arah anestesi apa namanya lokal. Saya hapus aja deh yang ini ya, saya salah kutip mungkin. Nah, kemudian anestesi yang suka ILA ya, yang suka dipakai untuk lebih ke arah analgesia opiat. Kemudian adjuvan atau koanalgetik itu merupakan kombinasi analgesik dengan komplementer. Misalnya beberapa obat-obat yang dikembangkan mungkin akan membuat ibu lebih rasa nyaman atau tenang ya. Nah, ketika manajemen farmakologi ada, perawat juga harus lebih banyak mengetahui tentang manajemen non farmakologi. Yang pertama adalah ini berarti tanpa menggunakan obat-obatan atau mendampingi terapi obat-obatan, kita coba salah satu terapi non farmakologi kita mulai bukan hanya pada saat persalinan, tapi kita mulai lakukan dari persiapan persalinan. Sebelum bersalin itu merupakan menurut saya adalah manajemen non farmakologi nyeri persalinan. Jadi percuma kita kadang-kadang melakukan manajemen nyeri persalinan tapi si ibu tidak ada persiapan persalinan. Dengan persiapan persalinan nanti nyeri persalinannya akan bisa kita manage lebih kuat. Nah, ini akan dimulai pada saat si ibu sadar akan kehamilannya, kemudian rencana ini akan menjadi bermakna, menjadi salah satu rencana tindakan untuk dirinya dan bersama dengan keluarganya, berusaha untuk mengurangi kebingungan atau kekecauan pikiran atau pengetahuan atau harapan yang nanti pada saat persalinan dan kelahiran. Dan juga ketika persiapan persalinan ada, buat perawat ini akan lebih mengefektifkan asuhan keperawatan. Ya, ini berbagai teknik banyak sekali ya, apalagi di luar negeri itu lebih berkembang. Nah, di mana nanti bagaimana perawat itu berperan dalam persiapan persalinan sesuai dengan kewenangannya, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kelas-kelas persiapan persalinan atau kelas ibu hamil yang ada di tempat Bapak Ibu. Contohnya misalnya kelas-kelas kehamilan yang mengadopsi dari Grandly Dickrit. Nah, ini yang si bapaknya Childbirth Without Fear nih ya, di mana dia bilang bahwa pengetahuan akan atau pengetahuan tentang melahirkan itu sangat penting ya, karena sebanyak sekali salah persepsi tentang proses persalinan sehingga menimbulkan rasa takut. Jadi dia bilang takut saat persalinan itu akan hilang, akan akan digantikan dengan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan ya. Jadi pengetahuan tentang apa persalinan dan melahirkan, nutrisi, hygiene dan latihan fisik. Ya, ini termasuk katanya perkembangannya adalah latihan relaksasi sampai dengan pola nafas. Ya, sehingga pengetahuan yang baik itu akan membantu si ibu persiapan untuk manajemen nyeri persalinan. Sedangkan LAMAS ini
salah satu ahli yang lain ini akan lebih memfokuskan pada relaksasi pernafasan dan otot. Ya, teknik pernafasan yang diajarkan pada kelas Lamas ini adalah termasuk untuk relaksasi, memusatkan pada titik perhatian tertentu, kemudian mengintegrasikan misalnya orang lain, misalnya suami, pelatih, atau pasangan yang lain untuk mendorong ibu supaya memandu pernafasannya lebih fokus. Nah, kelas Lamas ini ternyata diajarkan lebih kurang selama 8 minggu setelah usia 13 minggu kehamilan. Apa yang diajarkan? Fisiologi persalinan, pentingnya pola napas, relaksasi, kemudian bagaimana sih mengurangi nyeri Braxton Hicks, sampai bagaimana berperilaku yang baik gitu loh pada saat persalinan kelas 1, 2, 3 yang baik ya untuk ibu yang melahirkan. Jadi Lamas itu sampai seperti ini. Jadi buat teman-teman perawat harus nguasain dulu teori atau fisiologi tentang persalinan baru bisa mengajar di Lamas. Seperti misalnya teori peran. Kalau Bradley ini lebih menekankan kepada peran daripada pasangan ya atau orang lain yang dianggap nanti bisa berpartisipasi aktif selama proses persalinan. Nanti akan mengingatkan teknik pernafasan, kemudian membantu hal-hal yang bisa dilakukan selama proses persalinan. Biasanya teori Bradley ini akan disatukan dengan akan disatukan dengan situasi lingkungan ya. Dia menemukan bahwa dia belajar dari binatang, suasana yang tenang. Biasanya kalau binatang yang melahirkan itu akan ngumpet di suatu daerah yang gelap, remang-remang tersendiri sehingga lebih alami. Dan ini ditemani oleh husband as a coach. Ya. Nah, hypnobody juga termasuk kelas persiapan karena di situ akan menanamkan sugesti, mengendalikan persepsi serta ekspresi, membantu coping positif saat melahirkan. Beberapa penelitian terkait dengan ini sudah banyak, Bapak Ibu bisa baca. Sedangkan Le Boyer ini agak unik karena dia menekankan birth without violence. Jadi selain menekankan pada ibu untuk lebih siap, bernafas yang lebih baik, lebih tenang, tapi juga memberikan situasi persalinan yang lebih tenang kepada si bayi, di mana si bayi pun tidak boleh mengalami stressful experience. Beberapa tindakan yang tidak dilakukan adalah memaksa si ibu kontraksi didorong, pemotongan tali pusat, bahkan penundaan tali pusat, ya pokoknya trauma. Kemudian waterbirth, nah itu yang melahirkan dalam air, termasuk dalam proses-proses yang mengadopsi dari Le Boyer childbirth method. Pilates ini lebih mempersiapkan fisik untuk kehamilan, kemudian kelas yoga prenatal juga mempersiapkan tubuh dan pikiran. Bapak Ibu juga sudah sering lihat bagaimana yoga ini sudah efektivitasnya terbukti melalui beberapa penelitian. Lalu kalau di kita ini yang sudah juga dilakukan adalah kelas prenatal, namun bentuknya masih berbeda-beda walaupun tujuannya ada untuk mempersiapkan persalinan. Nah, berbagai teknik di dalamnya ini akan sangat bervariasi. Di Indonesia ini sudah dilakukan di tingkat puskesmas. Ada kelas ibu hamil namanya yang dicanangkan oleh Kemenkes, mungkin Bapak Ibu ada yang terlibat di dalamnya, mungkin di hospital atau di rumah sakit, bahkan di praktek-praktek swasta. Di dalamnya ini bervariasi mulai dari informasi medis, informasi riset, kemudian persiapan persalinan, teknik relaksasi, penata laksanaan, sampai dengan nanti mempersiapkan perawatan bayi baru lahir sampai dengan menyusui. Nah, kalau kita nanti akan bicara tentang terapi non farmakologi, mungkin di pikiran kita akan bagaimana penggunaan metode komplementer dan alternatif. Prinsipnya, ketika kita menggunakan pada area maternitas, kehamilan, persalinan, pasca salin, semua tindakan non farmakologi itu harus membuat ibu rileks. Kemudian mengatasi stres, meningkatkan gejala-gejala yang istilahnya menyakitkan secara fisiologis, kemudian menyiapkan persalinan, memfasilitasi kontraksi, membantu pemulihan persalinan, dan juga membantu penguatan laktasi. Terapi non farmakologi yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah tahu namanya distraksi. Kita akan memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri. Pada saat proses persalinan kita akan bantu, Bu, tarik nafas. Tarik nafas. Ini distraksi taktil. Bu, tarik nafas, tapi nggak diajarin. Ya, Bu Santi kalau ngajarin temennya atau pasiennya tarik nafas, Bu Santi nafasnya dulu diatur. Ya, jangan gemes kita ngelihat pasien kagak napas-napas dari tadi gitu ya, jangan. Ya, ini bercanda. Distraksi visual.
Coba sekarang mungkin perawat nanti akan teman-teman mahasiswa juga akan belajar bagaimana sih kita bisa melihat seseorang itu lebih pada ke arah auditori kah, visual kah gitu ya, atau misalnya geraknya, sehingga kita akan bisa membantu ibu untuk relaksasi dengan cara distraksi. Oh ternyata pasien ini dari cara bicaranya, dari cara ini sekilas dia kayaknya orang visual deh. Biasanya suka ngomong gini, ini ya suster saya itu melihat ya, kok kayaknya ruangan ini kurang nyaman, berarti dia pakai visual. Nah, kita akan bisa membantu dia untuk relaksasi dengan mungkin membaca, menonton TV dan sebagainya, ya. Misalnya, kalau distraksi auditori itu tuh saya mendengar gitu, atau saya lebih suka apa gitu. Nah, kita boleh bantu untuk mendengarkan musik, atau yang muslim boleh murotal atau lagu-lagu yang membuat relaksasi. Kemudian distraksi taktil, nafas dengan massage, bisa bermain puzzle atau mengalihkan perhatian, bermain game misalnya Mobile Legend gitu ya. Nah, itu bisa membantu untuk, ada nggak sih orang lahiran main Mobile Legend? Ada kali ya, nggak apa-apa. Kemudian hipnosis ya, terapi non farmakologi dengan hipnosis. Nah, ini bisa membantu. Kalau kita bilang proses persalinan menggunakan hipnosis diri, berarti si ibu bukan dihipnotis selama proses persalinan. Tapi ini harus disiapkan, si ibu itu dibantu untuk mempersiapkan diri mampu menghipnosis dirinya sendiri. Jadi ini perlu latihan bagaimana merubah persepsi nyerinya pada saat persalinan menjadi pengaruh sugesti yang positif ya. Kontraksi yang kutunggu, kontraksi yang akan datang adalah kontraksi yang kutunggu, kuanggap adalah gelombang laut yang akan mendatangkan bayi dalam perahu cinta yang berasal dari samudera luas, macam-macam ya. Semakin berbuka kontraksi itu akan dianggap sebagai bunga yang mekar gitu ya. Kita biasanya pakai kata-kata bisa mengumpamakan ya. Jadi kalau saya bicara tentang kontraksi, Ibu gimana kontraksinya? Biasanya saya nggak ngomong kontraksi. Ibu, apa yang dirasakan selama gelombang cintanya datang? Kenapa saya bilang gelombang cinta? Karena kontraksi itu dihasilkan dari hasil buah cinta dari suami dan istri ya, kemudian akan mendatangkan si bayi juga akan mendatangkan cinta. Oksitosin kan hormon cinta sebenarnya ya. Semakin banyak oksitosin semakin cinta kita kepada seseorang atau sesuatu. Ya misalnya ibu yang lagi menyusui menggendong bayinya, udah lagi ditetein mules lagi itu perutnya ya, mengeluarkan haid nifas, mengeluarkan lohea, itu berarti oksitosinnya aktif untuk membersihkan lohea kita. Itu hormon oksitosin yang bekerja. Berasal dari mana? Dari pandangan mata kita kepada bayi yang sedang menghisap ASI. Ya, itu contoh. Ya, kita bisa bantu sugesti-sugesti positif selama ibu mempersiapkan untuk dapat mampu menghipnosis dirinya sehingga dia lebih rileks. Kemudian terapi non farmakologi stimulus kutaneus, ini berarti lebih ke arah menggunakan persepsi nyeri tapi dengan sentuhan. Salah satunya adalah masas. Beberapa masas yang dilakukan bisa pada daerah persepsi nyeri yang tadi yang yang visceral ya, pada sakrum, pada paha. Kemudian kalau misalnya masas tertentu untuk meningkatkan oksitosin. Mandi air hangat, kemudian water jet, kemudian shower, kompres panas dingin pada area tertentu, termasuk TENS adalah cara-cara yang dilakukan untuk menstimulasi kutaneus. Prinsipnya adalah teori gate control, mengalihkan persepsi atau transmisi nyeri yang cepat banget ke otak kita akan kita perlambat dengan stimulus kutaneus. Lalu stimulus massage juga termasuk yang stimulus kutaneus. Nah, ini harus diperhatikan titik-titik tertentu atau area-area tertentu yang dibantu untuk relaksasi selama stimulus massage ini akan membantu untuk mengurangi persepsi nyeri. Misalnya yang umumnya terjadi atau yang umumnya dilakukan adalah effleurage. Effleurage itu salah satu teknik in Sweden massage, di mana kita akan membantu ibu untuk memberikan massage atau pukulan-pukulan ringan searah aliran jarak jantung. Jika ke arah bawah ke atas itu agak ketekan, ketika ke arah bawah kita akan relaksasi. Ini akan membantu untuk mengurangi persepsi nyeri dan mengalihkan perhatiannya pada kontraksi. Ya, contohnya jika pada pasien sendiri ada gerakan di pasien, sedangkan untuk yang support yang satunya lagi. Ya, arahnya kuat jika ke arah ke atas, tapi agak ringan atau rileks ke arah bawah. Kemudian terapi hangat dan dingin, ini termasuk nanti penggunaan hidroterapi jet. Nah, termasuk ketika proses persalinan setelah bayi baru lahir, kompres dingin atau air dingin ini sangat membantu untuk mengurangi persepsi nyeri pada perineum yang setelah dilakukan perineografi atau episiotomi, karena nanti membantu ibu untuk mengurangi udem pasca persalinan. Ada penelitian yang membuktikan sekelompok ibu yang melahirkan lalu dikompres daerah perineografinya dengan es, yang satunya lagi diberikan
analgesik, ternyata lebih efektif untuk mengurangi bengkak di pasca 1 kali 24 jam melahirkan dengan menggunakan air es. Setelah 2 kali 24 jam atau 48 jam persalinan, Bapak Ibu bisa menganjurkan ibu yang melahirkan itu menggunakan air hangat. Karena nanti kompres hangat itu akan membantu untuk menstimulasi aliran darah untuk penyembuhan daripada area pleurorafi tersebut. Ya, relaksasi ini mulai dari nafas dalam, kemudian boleh fokus pada tertentu, ya, kemudian kita bisa juga membantu ibu untuk membayangkan hal yang menyenangkan, ya. Nah, ini kalau nggak latihan kadang-kadang ibu bingung loh pada saat proses di situ. Kalau 1 udah pembukaan 4 baru ngajarin relaksasi, kadang-kadang sulit, apalagi kalau kita tidak relaksasi juga, ya. Nah, ini kita jangan-jangan salah nih. Nah, menu-menu non farmakologi yang tadi mulai dari kompres, mulai dari hipnosis, relaksasi, masas, tarik nafas dalam, itu tidak semuanya kadang-kadang cocok. Pada saat persalinan, pada saat kelas persiapan persalinan semuanya bisa kita ajarkan. Semuanya bisa kita jelaskan. Tapi pada saat proses persalinan, ibu itu punya power sendiri disebut dengan instingnya dia akan menggunakan yang mana. Jadi saya pernah mengajarkan berbagai teknik sampai dengan gym ball, bird ball, yoga untuk mengurangi nyeri persalinan, tapi yang dipakai cuma napas dalam sama dorong dinding. Setiap kontraksi dia akan dorong dinding, dia akan nafas dalam dan posisinya maunya berdiri mengangkang. Ya, jadi jangan salahkan. Ibu kan udah saya ajarin harusnya posisi seperti ini, tidak. Ibu mau insting yang mana kita ikuti, ya. Kadang-kadang dia tidak bisa melahirkan dalam air. Pengennya planningnya air, dalam air. Ternyata udah 2 jam tidak bisa. Akhirnya kita keluarkan 20 menit keluar. Gitu ya. Jadi tidak semua terapi atau menu-menu non farmakologi yang kita ajarkan itu akan pasti dan cocok, kita anggap cocok, tidak. Karena instingnya si ibu itu akan bekerja pada saat proses persalinan. Nah, berbagai hal penggunaan terapi komplementer pada perawatan maternitas, ini akan kita lihat kontraindikasi dan justifikasi perhatiannya yang tidak boleh digunakan. Misalnya beberapa kondisi medikal, masalah medikal. Misalnya ada permasalahan feto atau maternal. Kemudian ada terapi farmakologi yang dilakukan. Misal ibu pada anemi, ibu pada kanker, ibu pada anemia atau pada talasemia harus diperhatikan. Kemudian ada gangguan ginjal, ya, termasuk apabila ibu hamil itu akan menggunakan aromaterapi, herbal dan sebagainya. Karena ada beberapa juga ibu yang dianjurkan untuk minum herbal untuk memperkuat atau memperlancar proses merangsang proses persalinannya. Lalu ada penyakit gallbladder, empedu maupun liver, ini hati-hati penggunaan beberapa farmakologi terapi yang juga akan berkontraindikasi, misalnya aromaterapi. Kemudian tiroid, nah ini hati-hati karena beberapa tiroid tertentu akan berkontraindikasi pada terapi refleksologi yang digunakan pada ibu persalin. Kemudian vaginal bleeding. Vaginal bleeding ini akan sangat perlu diperhatikan menjadi kondisi fetomaternal yang berbahaya. Jadi kalau bisa tidak ada penggunaan terapi non farmakologi. Lalu kehamilan yang multiple kontraindikasi pada sangat kontraindikasi karena harus memperhatikan hal-hal tertentu, ya. Jadi yang biasanya yang ringan yang tidak mendapatkan impact yang terlalu kuat. Kondisi yang lain adalah kehamilan preterm atau kehamilan prematur atau kehamilan lewat bulan. Lalu misalnya ada penurunan fetal, misalnya tiba-tiba kita lakukan masas di abdomen, itu tidak boleh, ya. Intrauterine growth retardation, karena kemungkinan nanti ada possible contradiction, kondisi abnormal fetal yang abnormal yang presentasinya abnormal, maksudnya kalau tidak ahlinya tidak, misalnya kayak memutar bayi dari luar supaya kepalanya ke bawah dengan memaksa gitu. Beberapa hal bisa dilakukan dengan yoga, merangsang atau membantu untuk meluaskan panggul pada beberapa gerakan yoga masih bisa, tapi tidak memberikan intervensi kepada posisi atau berubah posisi janinnya secara pemaksaan. Kemudian apabila ada kondisi berkurang atau berlebihan cairan amnion, kemudian pada operasi sesar itu akan dianjurkan untuk menghindari penggunaan herbal sampai dengan 2 minggu pasca surgery. Baik. Ini adalah layar terakhir bagi teman-teman mahasiswa hari ini. Sepertinya waktunya cucok sekali, Ibu Titin. Mudah-mudahan masih bisa tanya jawab jika teman-teman berkenan. Sekali lagi bahwa mengerti tentang fenomena persalinan, kelahiran, hari ini akan dapat membantu kita dimanapun agar ibu sebagai klien dapat melahirkan secara aman dan nyaman. Demikian Bu Titin. Terima kasih.